bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, akni habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Teman-teman, nah kita kan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dakwah. Nah, dapat kita tahu dakwah itu yaitu mengajar, dari da'a yad'u, dakwatan, yaitu mengajar. Ingatlah, dakwah itu mengajar, bukan mengejek. Makanya kalau ada teman kita yang bertanya atau meminta solusi kepada kita, maka kita harus berkomunikasilah dengan secara lembut gitu, teman-teman. Nah, dalam dakwah juga kita harus tahu ilmunya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Apalagi kita sebagai sang konselor nih, kita tuh harus tahu, harus bisa menjadi tempat yang aman, nyaman bagi seorang konseling, agar apa? Si konselingnya itu bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita. Dengan hal tersebut, kita juga membutuhkan ilmunya. Ilmunya bagaimana? Ilmu itu ada di setiap hal, entah itu di komunikasinya, dakwahnya, bahkan dimanapun itu kita harus berilmu, harus mempunyai ilmu. Dalam hal apapun itu kita harus berilmu. Bahkan ada satu syairan yang menyebut, bahkan ada syairan seperti wa kullu man bi ghairi ilmi yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu sajal ma ibadat jeung elmuna amanate ditolak teu diterima. Nah, teman-teman, dari syairan itu kita harus tahu, setiap kita melakukan suatu itu harus melakukan dengan, harus ada ilmunya. Karena ketika tidak ada ilmu, kita tidak tahu ini apakah harus dilaksanakan atau enggak. Nah, kayak gitu. Terus dalam komunikasi nih, teman-teman, komunikasi itu, kalau dalam ilmu komunikasi itu kan ada non verbal, ada verbal. Kalau verbal itu secara langsung, kalau non verbal itu secara perasaan, penyampaiannya gimana, pemikirannya itu pasti beda. Karena setiap orang mempunyai pemikiran dan perspektifnya masing-masing, apalagi di masyarakat nih.
banyak yang perihal perikhtilafan. Itu kan pasti beda-beda kan, ada yang bermadhab ke sini, ke situlah. Nah, itu akan terjadi percekcokan atau perselisihan yang tidak diinginkan. Kita sebagai akademis, sebagai mahasiswa harus menjadi agent of change, harus menjadi membawa perubahan di masyarakat tersebut. Kita itu harus di wasatiyah gitu ya, harus di pertengahan, tidak condong ke sini, tidak condong ke sana. Jangan teman-teman, itu tuh harus wasatiyah, pertengahan. Kita harus beragama, kita harus moderat gitu, harus tahu ini tuh gini. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, kita harus bisa menjawab dengan moderat. Nah, ini mah gini, gini. Nah, gitu teman-teman. Apalagi kalau dakwah nih, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar gitu kan. Masyarakat itu kan beda-beda. Ada yang imannya sedang tinggi, ada yang goyah, ada yang ngedown mungkin, yang tidak tahu mungkin, bahkan yang jauh dari Allah gitu. Nah, kita sebagai agent of change gitu ya, mahasiswa bukan siswa lagi nih, mahasiswa. Nah, kita harus membawa perubahan bagi masyarakat di lingkungan-lingkungan kita. Terus komunikasinya juga harus gimana? Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah dalam ayat 88, Islam juga menerapkan kita itu harus beretika komunikasi, harus baik komunikasinya dan juga bermanfaat komunikasinya. Dengan cara kita memberikan komunikasi yang baik, bermanfaat, dakwah juga bakal diterima oleh orang lain gitu. Apalagi di masyarakat awam yang tidak tahu. Nah, itu pasti diterima kalau kita berdakwahnya secara lemah lembut. Seperti dalam surat Toha ayat 44, kita harus berdakwah dengan lemah lembut, harus berbicara dengan lemah lembut agar dakwah kita juga diterima. Tidak, jangan melakukan secara kasar, mencaci maki, itu salah. Karena itu bisa menggores hati orang lain. Nah, itulah Islam juga memberikan etika komunikasi kepada orang lain. Teman-teman, dapat diambil kesimpulannya, ketika kita berbicara harus kita bisa menimbangkan apakah ini baik, apakah ini buruk, agar teman-teman juga bisa menerima. Nah, apakah ini diterima oleh baik, biar tidak menyakiti orang lain. Terus komunikasilah dengan secara lemah lembut dan tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu butuh uang atau uang yang butuh ilmu. Semuanya bisa sajalah teman-teman. Maka dapat yang kesimpulan, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mundur mangkola, walatang mangkila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.